Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya hari ini saya mau jualan risol apa suka-suka saya aja bikin gitu, dibikin di posting pastel, risol, iya, lumpia, iya, bala-bala, ya, gemblong. Nggak pernah bikin gemblong yang simpel. Kalau gemblong susah ya, iya, ketan, kasih gula lagi ya. iya. Udah berapa lama? Dari COVID ya. Dari COVID 2019. Iya. Kenapa dulu mau bikin kue 2019? Karena suami kena PHK. Suami kena PHK, Jualan. jualan. Dari situ sampai sekarang. Iya, Yang bantuin saat ada apa enggak? ada Yang bantuin berapa orang? 2 orang. Digaji harian, mingguan, bulanan? Iya, harian lah ya. Harian. Jadi sehari kasih berapa? 100 kayak gitu. 100. Dari jam berapa kerja tuh kira-kira? Itu kadang-kadang pagi sampai Paginya jam berapa? paginya jam 8, kadang-kadang malam sampai pagi gitu kalau ada orderan untuk siangnya. Jadi itu nggak tergantung sih, kan sendiri sih suka-suka aja. Oh, ada yang mau order pesan ya udah dikerjain. Kenapa nggak jualan kayak di kue subuh gitu, pagi-pagi subuh jualan gitu? Kayak kue subuh. Saya punya anak yang hiperaktif, Pak Haji. Laki perempuan? Laki. Umurnya? 5 tahunan. Mau 6 tahun. Mau 6 tahun. Terus? Ya dia perlu pengawasan saya juga gitu, Pak Haji. Oh. Soalnya dia ngomongnya belum lancar, tapi udah bisa ngomong, Pak Haji. Cuma sedikit ngomong. Apa? Sedikit ngomongnya, nggak banyak gitu. Belum bisa bersekolah di tempat umum juga belum. Tinggal ibu colek aja alat kelamin ibu, taruh di mulutnya. Ngomongin normal. Colek alat kelamin ibu. Ngomongin normal. Kalau dia lagi meleng, colek lagi alat kelamin ibu. Ngomongin normal. Kalau ibu lagi kalau dia lagi bengong lagi, meleng, colek lagi alat kelamin ibu. Ngomongin normal. Gitu. Obatnya itu, nanti obatnya sembuhnya terapi pakai kuda. Terapi pakai kuda. Dibawa ke sini, Pak Haji. Iya. Saya bawa. Ngerok kuda, nuntun kuda. Jadi emosinya kayak dimakan sama kuda. Di mana aja sih, mau di sini kayak, mau di Pulau Mas kayak, mau di Kebon Raya Puncak kayak, mau di mana. Dia masih ngelus kuda. Nuntun kuda. Obatnya itu. Terus saat ibu hari ini apa hajatnya datang ke RDAI? Saya kan Jumat kemarin datang ke sini, Pak Haji. Ketemu Pak Haji. Ketemu saya? Iya. Di mana? Di sini. Di sini. Ya. Yang privat yang berapa waktu ketemu saya? 2. Yang 2 juta. Yang 2 juta. Oh, bareng-bareng. Yang tukang racun tikus itu bareng. Hah? Yang bareng dengan racun tikus itu, Pak Haji. Oh, racun tikus. Oh, iya. Terus ibu duduknya di mana waktu itu? Oh, pojok. Oh, iya. Terus Saya kan waktu itu hajatnya Pak Haji. apa? Deketin mic-nya. Pak Haji, saya mau jual tanah. Oh, kata Pak Haji. Mau jual tanah. Jangan lah, saya kan nggak boleh. Kata Pak Haji nggak boleh gitu kan. Untuk apa? Untuk anak bayar apa? Untuk anak saya mau kuliah, Pak Haji. Nggak boleh katanya, nanti kamu amalin aja sholat malam ini. Saya udah amalin, Pak Haji, dan saya udah tanpa puasa juga, saya udah amalin kok, dia saya jalanin. Dan saya kan permintaan saya juga hajat saya waktu itu kan, anak saya mau wawancara tes kedokteran. Wawancara tes untuk masuk kedokteran Di universitas, sebutin nggak apa-apa, UI. Oh iya, banyak anak tamu RD yang masuk UI kedokteran. Iya. Nah,
Anaknya Ibu Yuli kemarin baru masuk, baru wisuda. Oh, alhamdulillah. Jadi udah waktu itu kan mau saya kesini Pak Haji, dia mau interview, udah lulus tesnya. Oh jadi kata Pak Haji gitu, pasti jadi kata Pak Haji. Nah dia udah interview Pak Haji, cuman sekarang ini saya itu diminta uang Pak Haji, sementara saya nggak punya. Maksudnya gimana? Kayak calo lah gitu. Bu, udah selesai interview, saya itu di WA besokannya, Ibu kalau mau biar lancar anaknya bayar gitu kan. Kalau saya sih bawa aja kalau ada uangnya, tapi kan saya nggak punya Pak Haji. Sekarang pertanyaannya ke saya apa? Nah saya maunya anak saya itu bisa masuk ke dokter. Pasti masuk, Bu. Saya nggak pernah saya belum pernah nih, Bu, nyapdain tamu saya gagal, belum pernah. Jadi yang minta itu diabaikan. Nggak diabaikan dong, ngapain? Emang yang ngabulin dia? Kan yang ngabulin Allah. Amin. Ibu jangan percaya sama si bangsat. Itu namanya bangsat, biadab. Janganlah. Jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Iya. tidak pernah saya sabdain tamu saya gagal. Saya belum pernah sabdain tamu saya gagal, belum pernah. Kemarin ada tamu RDI, Pak Haji, anak saya diterima di UI kedokteran, pasti masuk. Pak Haji, anak saya diterima di Akpol, pasti masuk. Amin. Pak Haji, anak saya diterima di sekolah Taruna, pasti masuk. Nggak pernah ada yang gagal. Jadi diabaikan. Yang goblok tuh tamu RDI yang japri saya minta sabda, sampai kiamat nggak bakal saya sabdain. Iya. Kenal juga enggak, ngapain lo, emang sabda gue murah. Iya. Datanglah. Dia kata jauh, kok kemarin terbang dari Pontianak. Saya bilang pasti masuk. Makanya Masuk, nih sekarang lagi tes. kesini Pak Haji. Saya Sekarang lagi tes sekolah Bintara. Pasti lulus. Apa? Sekarang mau psikotes kalau nggak salah, mau psikotes. Pasti masuk. Kemarin habis itu apa namanya, berkas, pasti masuk. Kebanyakan tamu RDI murah-murah. Saya nggak ladenin, ngapain? Japri, ngapain Japri? Emang lu siapa? Gue siapa? Lu gak kenal sama gue juga gak kenal. Siapa lu? Datang sowan sabdanya. Masuk kemarin. Jadi ibu nggak usah takut dengan. Jadi itu diabaikan. Abaikan dong, Bu. Ngapain? Abaikan. 30 Pasti. pengumuman. Bu, ini makanan nih, Bu. Dari Mbak Monik nih. Artis nih, Mbak Monik artis. Ini saya nggak minta nih, Bu. Oh iya. Barusan nih datang yang naik Fortuner warna putih. Fortuner putih. Ini bawa ini, udah nganterin pulang. Mending ngobrol, enggak buat Pak Haji. Buat nanti kalau mau sarapan. Ini makanan semua, Bu. Iya. Oh, makanan semua, nggak murah. Oh iya. Kalau Tuh. dari- Makanan semua tuh. Ngobrol, boro-boro ngobrol. Enggak, tadi bosan ngarok. Saya lagi ngontrol-ngontrol sapi. Buat Pak Haji ya, Pak Haji. Iya. Mau ngobrol gak? Enggak, nanti aja kalau pas Pak Haji ke Jakarta kita ngobrol di Dharma Wangsa Square. Di Bakmi IWS. Ya, saya bilang, udah tuh diantar sudah balik. Jadi maksud saya, Bu. Ibunya harus yakinnya pasti, Bu. Iya. Pasti masuk. Iya, ibu harus yakin, jangan. Godaan berarti Pak Haji. Yang buat asal ya itu. Hah? Mau minta duit itu godaannya saya ya. Itu godaan. Kalau ibarat artis tuh figuran. Oh. Artis figuran. Ngapain? Abaikan. Abaikan. Kalau saya tanya nih sama Allah, kenapa tamu RDAY kok lemot-lemot hajatnya? Karena dia udah jadi Tuhan kecil. Udah ngeplot. Saya perlu duit Pak Haji 500 juta. Titik. Ini enggak. Saya perlu Pak Haji duit 500 juta. Buat nyogok anak saya masuk sekolah kedokteran UI. Maksudnya begitu. Nyogoknya tuh jangan disebut. Saya perlu 500 juta. Titik. Saya perlu duit 2 miliar Pak Haji buat nyogok masuk Akpol. Nyogoknya tuh jangan disebut. Jadi kan buat nyogok nih sebut, janganlah. Yang Titik.
Jangan dibablasin. Kalau dibablasin berarti udah ngeplot. Ngeplot itu namanya udah ngeposin. Nanti kalau saya punya uang, saya mau DP mobil baru sampai kiamat nggak bakal. Nggak bakal lah. Emang beli mobil itu dari uang dari sini, dari yang lain, kan rezeki aku dari banyak lobang rezeki banyak dari Allah. Jangan diplot, diperkecil lagi, janganlah, saya nggak mau. Jadi Allah, kenapa hajat tamu RDI pada lemot? Karena dia jadi Tuhan kecil. Apalagi Allah, karena tamu RDI itu rata-rata pada nggak terkabul karena celamitan. Iya, maunya minta. Emang nggak boleh Allah? Ya nggak boleh lah. Syukur bukan minta. Siapa yang mensyukuri akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ini kan enggak. Mau bayar kontrakan, minta sana, minta sini. Janganlah. Mau bayar cicilan mobilnya mau ditarik sama leasing, motornya mau ditarik sama leasing, kontrakannya kalau nggak dibayar mau diusir. Kata Allah, biarin aja. Gak usah ditolong Ji, ngapain tuh manusia celamitan. Ini kan celamitan Bu, padahal ngirimin nomor rekening. Buat apa? Gak usah lah, celamitan lah itu. Kenal juga enggak, lo siapa, gue siapa. Ngapain? Sekarang kita nggak setuju gue celamitan. Coba kalau ibu punya anak celamitan, ngerengek minta beli ini, nggak mau. Tapi kalau dia prestasi, tanpa ibu minta juga dikasih HP baru, tanpa ibu minta juga ibu beliin iPad baru, tanpa minta juga ibu beli earphone baru yang udah di kuping. Harganya nggak murah tuh, 5 jutaan tuh, mereknya Apple. Ada. Kadang mama minta beliin iPhone. Kamu mana sayang? Hilang tadi naik Grab, ketinggalan hilang. Gak bisa begitu. Tapi kalau dia prestasi, iPhone-nya mana sayang? Ketinggalan mah tadi naik Grab. Tapi alhamdulillah mah, aku tadi prestasi mah nilainya A semuanya. Bohong, ibu gak beliin hadiah tuh iPhone. Betul? Ini kan enggak, prestasi enggak, yang ada celamitan, kirim nomor rekening. Itu langsung saya blokir semua tuh Bu, nomor-nomornya. Saya blokir semua. Ngapain? Kok gitu Pak Haji? Saya nggak mendidik tamunya celamitan, prestasi gitu loh. Prestasi. Ini celamitan. Ngirimin nomor rekening. Buat bayar cicilan mobil. Buat bayar kontrakan. Buat ini, aduh. Makanya saya bilang, kenapa ya tamunya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya? Karena celamitan. Nah, coba ibu mulai hari ini prestasi gitu loh. Prestasi ke Allah prestasinya. Kita kan enggak, yang ada besok harus sedia uang sekian. Titik. Ini enggak dibablasin. Besok harus sedia uang buat bayar kuliah. Itu namanya Tuhan kecil. Besok harus ada uang 500 juta. Titik. Bohong besok pagi gak terkabul. Ini kan dibablasin. Besok harus ada uang 500 juta buat bayar sekolah adek. Kalau nggak ada uangnya, adek nggak kuliah. Kata lu, kok lu tahu sih jalan ceritanya? Buktinya apa? Lu punya motor, servis di authorized dealernya motor Honda, Ahas. Emang boleh lu tungguin ke dalam cara kerjanya, montirnya nyopot-nyopotin onderdil? Nggak boleh. Kita suruh nunggu di depannya ibu duduk. Kecuali kalau bengkel murahan tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh yang murahan, kan ada bengkel motor. Didandanin kita nongkrong nggak di situ? Nongkrong. Hasilnya bagus nggak? Nggak bagus. Yang bagus bermerek authorized dealer, Ahas, Yamaha. Tapi boleh nggak ditungguin cara kerjanya? Nggak boleh. Atau bengkel ketok magic. Mobil ibu amit-amit baik penyok, bawa ke bengkel ketok magic.
Boleh gak ibu nungguin ketok magicnya lagi kerja? Nggak boleh. Apa kata begal ketok magic? Ibu nunggu di depan aja. Ini saya tutup pakai seng, ditutup gerbangnya pakai seng. Dia kerja tuh bengkel ketok magic. Ibu di depan. Setelah udah selesai mobilnya keluar. Akhirnya Allah bilang begini. Allah, besok harus ada uang buat bayar adik kuliah. Bisa cair. Kata lo kok lu mau tahu cara kerja gue? Kalah dong gue sama bengkel ketok magic. Bengkel ketok magic aja cara kerjanya nggak boleh diintip. Masa cara kerja gue lo pengen ngintip? Kalah dong gue sama bengkel ketok magic, kata Allah. Oh iya betul. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Titik. Nggak bisa dibablasin. Nah kita kebanyakan dibablasin. Nggak boleh. Jadi yang paling bagus apa Pak Haji? Prestasi. Contoh, kalau ibu punya suami, suaminya disuapinin. Papa, makan yuk Pak. Di mana? Di Haji Grill Garden. Haji Grill Garden, Stick Grill Garden. Yang di mana? Yang di Ampera. Nah, sambil suami kita suapin, sambil kita tinggal bilang sama dia, Papa, tadi aku lihat ada emas bagus deh Pak, gini. Oh ya udah beli. Tapi kan kita udah prestasi tuh nyuapin dulu suami kita. Ini nyuapin enggak, prestasi enggak, ujuk-ujuk langsung nodong. Jadi kita berprestasi ya. Prestasi dulu dong Bu. Suami juga begitu. Misalkan kita mau ML, suami kita nggak mau ML-nya, spermanya nggak mau dikeluarin di alat kelamin kita, nggak mau, maunya dikeluarin di mulut kita. Terus kita ngelayanin, kita ngeladenin. Apa yang diminta sama istri kita bohong nggak dikasih. Papa, nanti beliin ya Pak di toko emas. Mana misalkan di BSD ada yang bagus Pak. Bohong nggak dibeliin. Kenapa? Karena kita udah dipuasin. Karena suami kita udah kita puasin. Jadi prestasi gitu Bu. Ini kan enggak. Mau dikeluarin, nggak mau. Di situ aja, di bawah aja. Nggak mau Pak. Ya pada saat kita ngerengek bohong dibeliin. Dibeli nggak? Nggak mungkin. Betul? Iyalah. Jadi ibu prestasi dulu ke Allah. Kalau para perempuan prestasinya ke suami. Nanti ibu tinggal bilang, Papa, Mama perlu duit. Berapa? 375. Buat apa? Mama main saham kalah. Pasti dikasih, nggak mungkin enggak. Walaupun perempuannya main judi. Kasarnya main judi lah itu mah. Dikasih sama lakinya, dimodalin. Kenapa? Karena dia nyerpisnya bagus. Nah kalau dia nggak pernah nyerpis, tidur punggung-punggungan, tidur cuek-cuekan, lah istrinya tukang main judi, mana mau suaminya modalin? Nggak ada, goblok aja lo nggak bisa menang. Begitu ya kan? Tapi kalau kita servis baik, makan disuapin, bahkan kita ditawarin ML, bahkan kita lagi tidur alat kelamin suami kita emot, alat kelaminnya sampai keluar. Jangankan kita minta, kita nanya, Mah, kemarin menang kalah Mah? Kalah Pak, tapi besok udah pasti menang kok Pak. Ya udah, butuh berapa lagi Mah modalnya? 375 Pak. Dimodalin, tinggal manggil sekretarisnya dia, tuh kasih bini gue duit biar gitu. Jadi ibu bisa gak nih prestasi ke Allah? Karena ibu sebagai hambanya. Tapi kalau ibu ke suami, ibu sebagai istri. Nah begitu juga anak ke orang tua gitu loh. Itu aja sih bedanya. Tapi kan kita kadang gini loh Bu. Pak Haji, saya perlu duit 500 juta. Jadi kita pengen langsung ke Allah. Kalau ibarat main karambol tuh mau langsung. Bisa gak? Nggak bisa. Mesti di-tek-tokin. Kalau main karambol, tek-tok. Kan tujuan kita yang sana. Ini kan ada penghalang. Ya kalau karena perempuan kan banyak penghalangnya kan, ada mens, ada apa, sibuk. Nah, kita naik tok ini ke sana. Nah, itu siapa tuh? Suami. Karena ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Tidak ada ayatnya ridhonya Allah, ridhonya istri.
ridhonya Allah, ridhonya anak. Nggak ada. Ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah kita tektokin sama suami. Kita mengabdi sama dia. Walaupun dia nggak punya duit. Walaupun dia ceper. Walaupun dia bikin kesel. Walaupun dia goblok. Walaupun dia nggak pernah toleran sama kita. Kita anggap aja itu pesugihan. Dengan kita mengabdi sama dia. Alhamdulillah Allah turunin rezekinya. Lewat kita. Bukan lewat dia. Dia mah kita bayar aja. Nih Pak, kasih 1 juta. Nih Pak, gede-gede 100 juta. Buat papa sebulan. Yang 10 miliar ke kita lah. Orang tumbal ngapain dikasih banyak-banyak. Tapi kita puji-puji dia, baik-baikin dia, sayang-sayangin dia. Ini kan enggak. Rata-rata perempuan, kalau lakinya nggak ada duitnya, lakinya nggak ada nilai poinnya, nggak mau dia. Nggak mau. Selalu kalau suaminya minta, mama mau ML, apa yang ditunjukin? Lagi mens papa. Akhirnya kita para laki-laki lemes aja langsung. Kan namanya kita suka nggak percaya ya. Bener gak men pak? Nggak taunya apa? Pembalutnya dikasih betadin. Wah kurang ajar bener. Kalau tahu sih, ya kan gue diajarin Pak Haji Dwi kan gitu. Aduh. Jadi kalau mau dapat, maksudnya main kemarin masih main lagi mah. Iya lagi main papa. Pak lagi main. Kata aja dia nonton YouTube. Saya goblok. Dasar goblok. Aduh, nggak boleh. Kita bilang, iya Pak, ya bentar ya Pak. Kalau memang lagi main beneran, iya disayang-sayang, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Di mod aja mau kan Papa, di mod aja. Mau, ya udah di mod aja gantinya. Jangan dimasukin di alat kelamin ya karena Mama lagi main. Ya udah di mod aja. Mau gak para suami? Mau, nggak ada yang nggak mau. Mau, suami mah mau semuanya. Tapi dia akan royal gak? Royal. Papa, adik dikasih uang jajan Pak. Berapa? 500.000. Bohong nggak langsung diterampan sama suami kita tercinta. Papa, aku mau ngajakin adik jalan misalkan, mau makan di mana? Bohong, ibu nggak dikasih uang sama suaminya. Mau makan di mana? Aku mau makan di Bogor, restoran bagus di Bogor. Ya udah makan berapa? Gitu. Paling makan habis 1 juta berame-rame sama keponakan-keponakannya misalkan. Kita bisa dikasih 2 juta sama dia. Kenapa? Karena kita perhatian.